Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama kami Ibnu Salman Center dalam kajian spesial Ramadan. Tentunya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan spesial kajian Ramadan. Langsung saja di tengah-tengah kami sudah ada beliau Ustadz Dr. Haji Abdul Matin bin Salman LCMAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, Mas Tri. Alhamdulillah sehat. Ya. Ini Ustadz, alhamdulillah kita sudah berjalan sampai mau setengah Ramadan ini Ustadz. Setengah Ramadan ya. Nah, di tengah-tengah itu pasti ada banyak sekali gejolak permasalahan dari para pemirsa. Pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, ini ada pertanyaan sedikit lucu atau bagaimana ya maksudnya. Dari pemirsa ada yang bertanya tentang ini, dia itu tertidur Ustadz habis maghrib, habis buka, habis sholat, dia itu tertidur Ustadz dari maghrib sampai sebelum subuh. Nah, dia itu sudah tidak buka, tidak sahur dan juga tidak niat puasa. Nah, itu yang ditanyakan soal niat. Kalau tidak sahur dia kuat. Nah, kalau yang niatnya ini Ustadz, apakah kalau tidak niat puasanya itu sah atau tidak Ustadz? Mohon dijelaskan dari pertanyaan pemirsa ini Ustadz. Baik, terima kasih Mas Tri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isakhir rahimakumullah. Pertanyaan Mas Tri berkaitan dengan wujubun niyah. Jadi innamal a'malu binniyat. Segala suatu perbuatan atau ibadah harus didasarkan pada niat. Jika dia tidak niat, maka tidak sah ibadahnya. Tidak sah Ustaz? Iya, tidak sah ibadahnya karena niat itu rukun. Ya. Nah, karena itu jika orang yang tidur sampai dia nggak sahur, nah kapan dia bangun, di situ dia niat. Oh, berarti ketika langsung dia bangun diniatkan boleh? Iya. Karena dia itu tidurnya nggak ini langsung. Iya, kan diantaranya yang tidak dihisab atau tidak dihitung dalam hukum itu kan orang yang tidur sampai dia bangun. Ya, an-naim hatta yastaiqido. Orang yang tidur sampai dia bangun. Ustaz. Ini misalnya nanti Mas Tri ya. Ini misal Mas Tri nanti manten baru. Ya, saking ngebetnya sama istrinya ya nahan sekian tahun. Lah kan malam pertama baru bisa dimulai jam 1. Jam 2 karena tamu-tamu belum ada pulang. Nah kan bisa jadi. Bisa jadi. Lalu kemudian saat menjalankan aktivitas malam pertama itu Mas Tri pas selesai kan, mohon maaf ya, kecapean. Nah, habis naik gunung. Habis hiking. Satu hari bersama tamu, malamnya naik gunung. Nah, lalu kemudian nggak dengar Mas Habib adzan subuh. Bangun-bangun sudah jam 7. Ya tadi kan. Saking capeknya gunungnya Gunung Merapi ya harus melalui rumahnya Mbah Marijan lalu kemudian bangun-bangun adzan enggak dengar, bangun-bangun sudah jam 7. Maka segera mandi karena sebelum tidur tadi posisinya sedang naik gunung. Terus kemudian belum sempat mandi. Maka begitu bangun silahkan mandi. Lalu kemudian sholat subuh. Jangan ditinggalkan. Bangunnya jam 7, sholat subuh jam 7. Tetap tidak boleh. Iya, itu. Bangunnya jam 8, sholat subuh jam 8. Sama halnya karena ini kewajiban. Termasuk di dalamnya adalah niat. Maka ketika Mas Tri temannya ketika dia tidak sempat untuk melafadzkan niat di awal tadi karena bangunnya kesiangan, ya ketika bangun itu dia langsung niat puasa, tapi nggak sahur karena sudah siang. Sudah siang. Iya, jadi dia
niat puasa, kemudian sholat subuh tentu, karena tentu kan dia ketinggalan sholat subuh. Iya, Ustaz. Nah, lalu kemudian teruskan puasanya. Nah, ini biasanya anak-anak muda ini. Anak-anak muda yang di kos-kosan. Kos-kosan ini. Iya. Nah, ini Ustaz, misalkan kan itu harus niat setiap hari. Mungkin ada tidak sih Ustaz keringanan biar niatnya tidak tiap hari gitu ya. Iya. Jadi 1 bulan penuh gitu ya. Ya, la yushtaratu at-talaffuz bin niyat fi as-siyam madamal insan qad nawa as-siyam ya bi qalbihi. Jadi urusan kaidah utamanya sebenarnya adalah tidak disyaratkan talaffuz, melafadzkan niat selama dia di hatinya sudah ada niat aslinya ya. Lakinnahu, tetapi yan bagi an ya'lam anna likulli yaumin niyatan anna likulli yaumin ya niyatan makhsusatan. Jadi dia harus tahu bahwa di setiap hari ada niat dikhususkan untuk hari itu. Ini menurut jumhur mayoritas ulama. Ya, saya ulangi lagi. Apakah perlu melafadzkan niat setiap hari? Saya katakan la yushtaratu at-talaffuz bin niyat fis siyam madama ya al-insanu qad nawasiyam fi qalbihi atau bi qalbihi. Jadi tidak disyaratkan adanya talaffuz niat selama dia niatnya di dalam hati sudah dilakukan. Pada dasarnya. Tetapi, nah ini tetapi bahwa dia harus tahu setiap hari ada niat khusus untuk hari di mana besok akan berpuasa. Sampan sekarang sudah sholat duhur. Besok ada sholat duhur lagi. Atau nanti asar ada sholat. Apakah akan mengatakan bahwa saya sholat sehari penuh untuk 17 rakaat? Kan tidak. Ya kan? Nah, karena itu di dalam puasa juga sama. Jadi sebenarnya menurut jumhur ulama, lakinnahu yanbaghi an ya'lam anna likulli yaumin niyatan makhsusatan. Ini menurut mayoritas ulama. Jadi dia setiap hari harus punya niat yang secara khusus untuk hari itu. Tetapi bahwa menurut ahli fikih dan sebagian ahli fikih bahwa annal muslim law nawa awal asy-syahri, yakni awwalu syahri. Annal muslim law nawa awwala syahri. Ya, siyama siyamu syahri kullihi ya. Siyamu syahri kullihi sahha shaumuhu. Jadi jika seorang muslim ya berniat untuk puasa 1 bulan penuh, maka posonya sah, puasanya sah 1 bulan menurut sebagian pandangan ahli fikih. Tapi mayoritas mengatakan bahwa anna likulli yaumin niyatan makhsusatan. Ya. Jadi menurut para ahli mayoritas ulama bahwa niat itu harus dilakukan setiap hari. Ya. Apakah itu talaffuz, apakah itu biqalbihi? Apakah dilafadzkan dengan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardholillahi ta'ala, atau dengan hatinya. Tetapi jumhur ulama atau mayoritas ulama menegaskan niat setiap hari. Tetapi jika kita mengikuti sebagian kecil pandangan para ulama fikih, berarti cukup
1 bulan diniati di awal bulan Ramadan sudah sah puasanya. Kalau begitu sebaiknya itu kita niat di 1 bulan itu juga, terus kemudian setiap hari juga, itu bagaimana Ustaz? Atau salah satunya saja? Ya salah satu, mau ngikuti yang mana? Kalau semuanya dipakai gimana? Ya kan? Salah satu mau dipakai yang mana? Kalau saya mengikuti jumhur. Jumhur itu artinya mayoritas. Saya ngikuti mayoritas ulama. Jadi saya setiap hari tetap, bahkan saya kadang-kadang double. Saya habis ngimami taraweh, kan ada tuh pada jamaah kan dipandu kan, nawaitu shauma ghadin, rame-rame kan. Tapi ketika sahur saya niat lagi. Iya, niat lagi untuk menekankan bahwa tadi ya hanya untuk mengajarkan anak-anak untuk itu, tapi bagi saya loh ya, tapi untuk yang sahur itu meskipun saya hanya minum, saya tetap niat sendiri dengan cara saya, yaitu dengan basmalah, kemudian saya melafatkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhi sanad itu sampai akhir. Nah, saya mengibaratkan dalam bahasa saya ya, meskipun boleh 1 bulan menurut sebagian atau sebagian kecil ulama fikih, saya mengibaratkan kalau saya sholat 1 hari tak repel niatnya di awal pas subuh tadi gimana, kan nggak sah kan. Gitu loh. Itu pandangan saya, pandangan saya. Belum lagi kalau seandainya seseorang niat 1 bulan tapi ternyata di tengah jalan dia mati, meninggal, kan berarti dia punya tanggungan. Ya kalau ada yang ya kan, gitu. Jadi menurut saya ngikuti pendapat jumhur, annalikulli yaumin niyatan makhsusatan. Jadi setiap hari ada niat khusus, yang dikhususkan. Maksudnya khusus itu khusus hari itu. Jadi kalau kita niatnya sebelum subuh atau sebelum imsak, maka kita niat ghadan, maksudnya adalah hari di mana kita akan berlalu. Nah, akan fasad batal niatnya ketika kita sudah adzan maghrib. Nah, besok dimulai niat baru lagi. Tetapi kalau Mas Tri ingin mengikuti minoritas fuqaha atau para ahli fikih, silahkan, nggak apa-apa. Menurut mereka juga sah. Itu. Baiklah, mungkin sudah cukup jelas Ustaz. Baik untuk pemirsa tadi yang tertidur ya, sudah dijelaskan juga. Baiklah, terima kasih untuk seluruh pemirsa Ibnu Salman Center dimanapun Anda berada. Kami juga mengajak untuk seluruh pemirsa dalam rangka pembangunan rumah tahfidz Yayasan Ibnu Salman Center yang tertera di bawah ini. Cukup sekian kajian pada hari ini, bisa dilanjut di kajian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.